bertawakal yang benar, bertawakal yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala harus melakukan dua hal. Pertama, seorang muslim dia harus menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Anda bisa menyerahkan semua urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terdapat di dalam hati Anda ada dua hal. Pertama, rasa percaya kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengatasi masalah Anda, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Anda, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa menghilangkan semua kesusahan Anda, semua kesempitan Anda. Maka itulah tawakal, tumbuh pada dirinya rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dari tauhid rububiyah. Seseorang mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur alam semesta, tentulah Allah mampu memberikan solusi kepada para hambanya. Kemudian yang kedua, di dalam hatinya harus dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Anda bisa menyerahkan urusan Anda kepada Allah jika hati Anda dipenuhi dengan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Anda bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bisa betul-betul menyerahkan urusannya kepada Allah karena di dalam hatinya terdapat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dia tahu Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada seorang hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dia mengerti betul Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana di dalam semua perkaranya, di dalam semua takdirnya. Maka dia berhusnudzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Maka jika dua hal ini terdapat pada diri seorang muslim, rasa percaya yang benar dan diiringi dengan rasa berbaik sangka kepada Allah, maka sungguh dia telah bisa menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan yang kedua, seseorang tidak dikatakan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia melakukan sebab. Sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan akibat kalau kita tidak melakukan sebab. Maka akibat itu muncul kalau ada sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seseorang itu sampai kepada tujuannya kecuali dia melakukan sebab, kecuali dia melakukan usaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa, para nabi-nabi, para rasul-rasul, orang-orang saleh Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ketika mereka bertawakal kepada Allah, mereka melakukan usaha. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.